Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu dosen, yakni Ibu Desti Prawatiningsih, selaku dosen mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umurnya, sehatkan jasmani maupun rohaninya, dan dipermudah segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat, baik itu nikmat iman ataupun nikmat Islam, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Salawat dan salam semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yang telah membawa umatnya dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Ay minaz zulumati ilan nur. Baiklah, di ikhtisaril kalam, langsung saja. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dosen, yakni Ibu Desti Prawatiningsih, selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen, yang telah memberikan kepada saya kesempatan untuk bisa memberikan sedikit presentasi mengenai materi dari kuliah Dasar-Dasar Manajemen. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mempresentasikan materi tentang mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen dengan judul Manajemen Kualitas, dengan topik Total Quality Management. Total Quality Management atau bisa disingkat dengan TQM. Apa sih TQM itu? Yang pertama, T yaitu total. Apa sih total itu? Total itu bisa diartikan sebagai keseluruhan. Selanjutnya yaitu Q. Q yaitu kepanjangan dari quality dan dapat diartikan sebagai kualitas. Selanjutnya M yaitu manajemen. Apa sih manajemen itu? Manajemen dapat diartikan yaitu pengelolaan. TQM atau bisa disebut dengan Total Quality Management merupakan suatu proses atau metode kuantitatif dan sumber daya manusia untuk memperbaiki dalam segi penyediaan bahan baku maupun pelayanan bagi setiap organisasi maupun semua proses yang ada di dalam organisasi tersebut pada tingkatan tertentu, di mana kebutuhan pelanggan harus bisa terpenuhi di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. TQM
atau bisa disebut dengan total quality management pada dasarnya lebih cenderung merupakan yang pertama suatu perilaku atau suatu sikap pada suatu perusahaan. Jadi di dalam perusahaan itu harus menunjukkan suatu sikap atau perilaku yang sesuai dengan kebaikan. Selanjutnya TQM pada dasarnya merupakan suatu filosofi. Filosofi apa? Filosofi untuk melaksanakan manajemen kualitas yang berkaitan dengan filosofi continuous improvement. Artinya TQM atau bisa disebut dengan total quality management pada dasarnya bukan merupakan suatu program atau suatu capaian untuk mencapai suatu pendekatan, melainkan untuk mencapai suatu level kualitas tertentu untuk memenuhi kebutuhan dan harapan bagi si pelanggan, yaitu dengan cara mengadakan perbaikan atau peningkatan yang tidak pernah berakhir, ataupun kita sebut dengan perbaikan itu dengan cara terus menerus dilakukan sampai pelaksanaan itu tercapai. Di dalam pelaksanaan atau pengelolaan sistem filosofi TQM atau bisa disebut dengan total quality management, setidaknya ada 8 budaya yang saling berintegrasi atau saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, atau tidak bisa terlepas dan harus terpenuhi dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Bisa dilihat di samping sini gambar mengenai budaya-budaya untuk melaksanakan yang digunakan untuk melaksanakan suatu sistem di dalam TQM, yaitu total quality management. Yang pertama yaitu budaya komunikasi yang terbuka. Apa sih? Kok bisa disebut dengan budaya komunikasi yang terbuka? Karena dengan keterbukaan di dalam suatu organisasi ataupun suatu perusahaan itu akan lebih mudah menjalankan suatu kerjasama dan bisa terwujudnya secara cepat, dan suatu organisasi ataupun suatu perusahaan bisa dilaksanakan dengan cara keterbukaan. Itu tujuannya untuk apabila ada suatu permasalahan ataupun suatu kendala, itu kesalahpahaman itu bisa
cepat terselesaikan dengan baik. Selanjutnya, metode yang kedua yaitu tentang metode budaya pemberdayaan. Kenapa sih disebut dengan metode budaya pemberdayaan? Karena sejauh ini yang kita pahami, suatu karyawan itu tidak selalu ingin di mentoring ataupun di monitoring. Akan tetapi suatu karyawan itu bisa untuk diajak berdiskusi ataupun bertukar pendapat, dan bisa dilibatkan dengan cara memberikan suatu tanggung jawab yang sesuai dengan kualitasnya, yang sesuai dengan tanggung jawabnya, yang sesuai, serta mendapatkan suatu penghargaan yang telah dicapai dalam prestasinya. Itulah suatu karyawan di dalam organisasi maupun di dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu budaya tentang pencegahan kesalahan. Kenapa sih bisa disebut dengan budaya pencegahan kesalahan? Karena agar mencapai usaha yang bagus itu diperlukan pencegahan yang efisien dan tidak dapat infeksi. Sebagaimana kita ketahui, infeksi adalah pemeriksaan suatu produk atau barang yang sudah jadi setelah diproses ataupun setelah keluar dari proses produksi. Hal inilah yang akhirnya membuat perusahaan harus membayar lebih mahal. Di dalam TQM atau Total Quality Management tidak ada lagi infeksi, tidak harus adanya lagi infeksi. Artinya dimulai dari sejak perancangan ataupun sejak memulai produksi atau proses produksi hingga menjadi produk akhir tidak dapat menghasilkan cacat dan adanya kesalahan. Yang keempat selanjutnya yaitu budaya fokus eksternal. Apa sih budaya fokus eksternal itu? Budaya fokus eksternal itu yang kita ketahui, eksternal itu yaitu suatu proses yang ada di dalam perusahaan ataupun di dalam organisasi. Disebut dengan fokus eksternal. Selain fokus pada kemampuan itu saja yang dimiliki saja, yang disebut dengan fokus internal, perusahaan atau organisasi juga harus fokus pada kebutuhan pelanggan yang disebut dengan fokus eksternal. Nah, kebutuhan pelanggan itu disebut juga dengan fokus eksternal. Kenapa? Karena TQM atau karena filosofi TQM, Total Quality Management, itu harus memfokuskan pada kebutuhan dan harapan si pelanggan, sehingga merencanakan proses produksi yang menarik yang disebut dengan full system. Jadi kita mengerjakannya dengan full system.
agar si pelanggan itu bisa terpenuhi dengan harapan-harapan yang baik. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu budaya kesesuaian terhadap kualitas. Pada awalnya, perusahaan atau organisasi itu hanya memfokuskan pada suatu anggaran atau suatu waktu, di mana pada setiap produksi. Namun kondisi tersebut kemudian berubah menjadi kualitas produk yang menjadi sesuai orientasinya. Kualitas produk yang dimaksudkan di sini dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan si pelanggan, sehingga barang atau jasa bisa dikatakan berkualitas bila mampu mengurangi biaya dan menghilangkan suatu pemborosan, dengan cara menyampaikan secara tepat waktu dan menjualnya dengan harga yang terendah. Selanjutnya, yang keenam, yaitu budaya yang bergerak dari stabilitas menjadi perubahan dan perbaikan secara terus-menerus. Jadi budaya yang keenam ini budaya yang awalnya stabilitas, atau apa ya disebutnya, budaya ini lurus-lurus aja gitu ya berjalannya, kan, tetapi lebih menjadi perubahan dan perbaikan secara terus-menerus. Jadi melebihi dengan stabilitas tersebut. Kenapa? Dalam kondisi yang serba stabil, orang umumnya orang tersebut tidak mau belajar ataupun untuk malas untuk belajar. Nah, di dalam filosofi atau sistem TQM ini, di dalam budaya yang keenam ini, yaitu budaya yang bergerak dari stabilitas, itu harus dituntut untuk bisa belajar, meningkatkan suatu kualitas dan berubah untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuannya, karena untuk terfokus pada prinsip quality continuous management. Nah, selanjutnya yang ketujuh, yaitu budaya membangun hubungan kerja dengan baik. Yang awalnya hubungan ini sifatnya saling bersaing atau sifatnya saling menggunakan persaingan. Nah, budaya ini menjadi budaya yang menggunakan kerjasama yang kuat dan baik. Jadi yang ketujuh ini budaya membangun kerjasama dengan baik. Yang awalnya sifatnya kerjasama ini sifatnya persaingan, kan, tetapi budaya ini dirubah dengan budaya kerjasama yang baik. Kenapa? Dalam organisasi maupun perusahaan. Nah, jadi dalam organisasi ataupun dalam perusahaan itu harus menggunakan sistem TQM atau bisa disebut dengan Total Quality Management. Semua pihak yang berhubungan dengan secara langsung ataupun tidak langsung itu harus
mempunyai hubungan yang baik. Seperti contohnya pemasok, pelanggan, pesaing dan yang lain-lainnya. Itu semua adalah mitra. Hal ini menuntut untuk adanya suatu kerjasama yang kuat dan suatu kerjasama yang baik. Nah, selanjutnya yaitu budaya penyelesaian masalah sampai ke akar-akarnya. Suatu perusahaan atau suatu organisasi pasti kedepannya akan menghadapi suatu permasalahan. Nah, oleh karena itu, di dalam sistem filosofi TKM ini kita harus menyelesaikannya sampai tuntas dengan cara pertama kita mencari akar permasalahannya terlebih dahulu. Setelah itu kita harus menyelesaikan masalah tersebut sampai tuntas. Mungkin itulah 8 budaya yang bisa digunakan dalam filosofi TKM supaya filosofi TKM ini bisa dilaksanakan. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.